Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sabda Bagi Keluarga. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena kasih setia Tuhan yang luar biasa menaungi kehidupan kami. Setiap hari kami merasakan ada berkat dan penyertaan-Mu. Sampai pada saat ini pun kami merasakan semuanya itu. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi akan hati pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya 40 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 yang berkata, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita hendak membangunkan seorang yang tidur, ya, ada berbagai cara yang kita lakukan agar supaya orang yang akan kita bangunkan itu dia cepat untuk bangun. Nah, pertama mungkin kita membangunkan dia secara halus. Apakah kita memanggil namanya, atau ketika kita sudah 2-3 kali memanggil namanya, pasti ada hal lain yang akan kita lakukan. Ada yang akan menepuk orang itu, ya, bahkan kalau saking jengkelnya orang itu nggak bangun-bangun, ada juga yang akan menyiramkan air, ya. Itu yang kita lakukan ketika orang yang kita bangunkan itu tidak bangun-bangun. Dalam arti orang itu apakah memang dia terlalu nyenyak, apakah dia nyenyak tidurnya, ataukah memang sudah menjadi kebiasaannya sulit untuk dibangunkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat reaksi dari orang yang kita bangunkan tadi, ya. Ada ketika kita membangunkan dia langsung berdiri, dia langsung merespon, ya, ketika kita bangunkan. Tapi ada ketika kita bangunkan dia bangun, tapi dia bengong. Dan ada juga ketika kita bangunkan karena saking kuatnya kita memukul kakinya ataupun bahunya, ya, sampai dia kaget. Nah, itu reaksi orang yang kita bangunkan. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat suatu reaksi yang dialami ataupun yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam hal ini ketika mereka mendapatkan suatu kabar sukacita, kabar yang boleh dikatakan membawa satu spirit di dalam kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita melihat sayangnya, ya, suatu kabar yang boleh dikata bisa membangkitkan satu semangat, tapi karena situasi, keadaan, kondisi umat pada waktu itu yang dikatakan mereka baru dari pembuangan, ya. Mereka masih merasa bahwa ketika mereka berada di pembuangan itu berarti Tuhan tidak menyertai kehidupan mereka. Mereka masih berada dalam situasi yang sedih.
Mereka masih berada dalam situasi yang galau. Mereka masih berada dalam situasi yang menurut mereka mengalami suatu masalah, persoalan yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Mereka bertanya-tanya, katanya umat pilihan, ya. Katanya umat yang selalu dikasihi Tuhan. Tetapi mengapa dalam prakteknya justru mereka mengalami pembuangan? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mau membangunkan kembali ya, rasa syukur ataupun ketika akan membangunkan kembali rasa percaya mereka terhadap Tuhan, maka dibutuhkan seorang yang benar-benar dikatakan bisa menghantarkan kehidupan mereka, bisa mengembalikan rasa percaya mereka terhadap Tuhan. Dan ini tugas dari seorang nabi, yaitu Yesaya. Yesaya dalam hal ini dia mau kembali membangunkan semangat dari umat yang saat itu sedang tidur. Mau membangunkan kembali semangat dari umat yang sedang terluka. Dan Yesaya tahu hal ini tidaklah mudah untuk dia lakukan. Dia harus berjuang sedemikian rupa agar supaya cara pandang pemikiran umat yang tadinya mereka menyalahkan Tuhan, kembali mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Satu pekerjaan yang tidaklah mudah untuk dilakukan. Tetapi apa? Yesaya percaya bahwa apa yang akan dia ucapkan, satu perkataan yang membangunkan semangat yang akan dia ucapkan itu berasal daripada Allah. Bukan berasal daripada perkataan dia semata. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika kita membaca ayatnya yang ke-9 sampai 11, kita membaca dalam hati pun kita sudah bisa merasakan bagaimana satu spirit yang dibangun ataupun yang disampaikan oleh Yesaya di dalam kehidupan umat pada waktu itu. Bayangkan ayat yang pertama kita lihat, di situ dikatakan, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkan suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut." Ya. Apa yang hendak disampaikan oleh Yesaya? Bangun dari tidurmu dan lihat bahwa apa yang engkau alami, apa yang engkau rasakan di dalam perjalanan kehidupanmu, baik dahulu, sekarang, ataupun nantinya, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya. Dia mau berkata bahwa memang benar umat diperhadapkan dengan tantangan, umat berada di dalam pembuangan. Tapi ingat, siapa yang mengeluarkanmu dari pembuangan itu? Itu bukan hebat dari satu atau dua orang saja, tapi itu karena Tuhanmu, ya. Yesaya dalam hal ini mau menyampaikan dalam kehidupan umat percaya bahwa bangun kembali bentuk pribadimu, nyanyikan pujian untuk Tuhan, menyembah kepada Dia, karena hanya di dalam tangannya, hanya bersama-sama dengan Dia, engkau akan kembali mendapatkan kekuatan, ya. Spirit yang Dia berikan. Bahkan dikatakan, katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ya. Dia mau mengajak, ayo kembali lihat kepada Allahmu. Allahmu tidak pernah diam. Ya. Allahmu tidak pernah tutup mata. Allahmu akan selalu memberikan pembebasan di dalam kehidupanmu. Asalkan engkau percaya. Ya. Semangat yang diberikan oleh Yesaya. Apakah umat pada waktu itu langsung berdiri? Apakah umat pada waktu itu langsung bersukacita? Apakah umat pada waktu itu langsung melakukan apa yang dikatakan oleh Yesaya? Saudara-saudaraku, pengalaman ataupun segala sesuatu itu membutuhkan proses, ya. Lambat asalkan selamat, ya. Itu yang dirasakan, itu yang dialami oleh Yesaya di dalam dia menyuarakan kabar sukacita kepada orang-orang yang percaya, yang pada saat itu berada dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan keluarga kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dia sedang sedih, dia sedang berduka, dia sedang berada dalam situasi yang mungkin menurut dia sendiri, maka kalau kita tidak memiliki
Tuhan dalam hidup kita, kita mau menjadi penolong, kita mau menjadi pendorong dalam hidupnya, maka kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi kalau kita ajak Tuhan, kita gunakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka setiap orang yang dikatakan letih lesu, berbeban berat, ya, saat mendapatkan sakit penyakit, ya, orang yang sedang berduka cita, maka kita mampu untuk menjadi pembawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi ajakan oleh Yesaya dalam kehidupan jemaat. Jangan engkau hanya berpusat pada dirimu sendiri. Karena di dalam satu persekutuan maka ada si A, ada si B, ada si C di dalamnya. Maka ada baiknya kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, itu. Kemudian juga dikatakan di dalam ayat yang ke-10, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya mau menyampaikan di dalam kehidupan jemaatnya bahwa apapun yang engkau alami di dalam kehidupanmu, jangan pernah melupakan kasih karunia Tuhan Yesus. Jangan sampai ucapan kita ini berkata, Tuhan itu gak ada, Tuhan itu gak baik. Buktinya saya selalu mendapatkan hal-hal begini, buktinya saya selalu mendapatkan kegagalan dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali, karena apa? Tuhan kita selalu melihat apa yang kita lakukan. Tuhan kita selalu mendengar setiap keluh kesah kita. Lihat, dikatakan lihat berarti diajak untuk selalu melihat kepada Tuhan, bukan melihat kepada diri kita sendiri, melihat kepada diri orang lain. Karena kalau kita selalu tertuju berfokus kepada Tuhan, maka disitulah dikatakan Dia akan selalu menguatkan kehidupan kita. Satu pengalaman iman yang dialami oleh Yesaya di dalam kehidupannya menyampaikan kabar sukacita. Dia mau bagikan dalam kehidupan kita setiap hari. Di sini Yesaya dalam hal ini mau menyampaikan bahwa ketika kita bersuara, ketika kita menyampaikan kabar sukacita itu, jangan pernah kita merasa takut. Jangan sampai mulut kita, jangan sampai ucapan kita melemah. Karena ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menguatkan dan memperlengkapi kehidupan kita. Selalu dikatakan kembali kepada Tuhan. Selalu dikatakan di dalam kehidupan keluarga kita, ayo kita kembali kepada Tuhan. Ya. Kalaupun dalam kehidupan kita mengalami banyak tantangan, ayo selalu kita kembali kepada Tuhan. Ayo kita selalu fokus kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Di sini juga Yesaya mau berkata bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang sudah mengeluarkan engkau dari perbudakan adalah Tuhan yang akan selalu bersama-sama di dalam kehidupanmu, dalam suka maupun duka, karena Dia akan bertindak menjadi seorang gembala. Seorang gembala bukan gembala yang asal-asalan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tetapi seorang gembala agung. Gembala agung yang tahu, yang mengerti, ya, yang paham dengan situasi dan keadaan dari domba-dombanya. Ya. Seorang gembala yang tahu apa yang menjadi persoalan gembalanya, seorang gembala yang tahu apa yang menjadi persoalan daripada dombanya, dan dia tahu apa yang terbaik yang akan dia berikan agar supaya dombanya ini tidak akan sakit, agar supaya dombanya ini tidak akan jatuh, agar supaya dombanya ini tetap mendapatkan damai sejahtera. Itulah Tuhan. Ya. Dia akan bertindak menjadi seorang gembala yang baik, gembala yang selalu mengantarkan sudah waktunya domba-dombanya untuk makan, gembala ini akan mengantarkan domba-dombanya. Sudah waktunya domba-dombanya ini kembali ke tempatnya untuk beristirahat, gembala ini akan menuntun domba-dombanya ini untuk kembali ke tempat mereka semula. Ketika ada satu domba yang tersesat, maka gembala ini dia akan mengorbankan waktunya, dia akan mengorbankan kesempatannya,
Dia akan mengorbankan segala-galanya untuk mencari satu domba ini. Sekalipun nyawa dipertaruhkan. Ya. Kita ingat cerita Tuhan Yesus ketika dia menggembalakan 100 ekor domba. Satu yang tersesat. Dia meninggalkan 99 dan dia mencari satu domba yang ternyata domba itu ada di pinggir jurang. Apa yang dia lakukan? Dia mengulurkan tongkatnya, ya, agar supaya domba ini bisa selamat dan bisa kembali bersama-sama dengan kawanan domba yang lain. Itu contoh seorang gembala yang baik, seorang gembala agung di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Bahkan dikatakan anak-anak domba di pangkunya. Ya. Jadi dalam hal ini mau disampaikan bahwa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya ketika kita sembuh saja, sudah sampai di situ, tidak. Tetapi bagaimana dia akan melawat, bagaimana dia akan membasuh, bagaimana dia akan membungkus kehidupan kita. Bukan hanya diri kita, tetapi seisi keluarga kita masing-masing. Ya, domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesus mengerjakan pekerjaan sampai tuntas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan dalam hidup kita, ya. Mampukah saya, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menjadi seorang gembala seperti Tuhan? Ya. Dia mau menolong bukan hanya setengah-setengah tapi sampai tuntas. Dia mau memberkati bukan hanya setengah-setengah tetapi sampai tuntas. Dia memberkati, dia mau melindungi bukan hanya diri kita sendiri tetapi seisi keluarga kita sampai tuntas. Ya. Tuntasnya sampai di kayu salib. Dibayar dengan mahal. Satu spirit yang dibangun oleh Yesaya untuk kehidupan jemaatnya agar supaya kita bisa kembali melihat anugerah Tuhan yang terindah di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita menjadi gembala yang baik di dalam pekerjaan kita setiap hari. Baik kita bekerja di kantor, kita bekerja di rumah sakit, kita bekerja di rumah, ya, kita bekerja di pabrik, bahkan di mana saja Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Bertindaklah menjadi seorang gembala yang baik, yang mengerti, yang tahu, mau merendahkan dirinya. Dan kita membuang akan segala hal yang bisa merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan sama seperti ajakan Yesaya. Lihatlah Allahmu. Ya. Kabar sukacita dikumandangkan. Nyaringkan suaramu kuat-kuat. Bersuaralah untuk kabar sukacita bagi banyak orang. Bersuaralah untuk kabar sukacita bagi kehidupan keluarga kita dan jemaat kita. Sehingga kita sama-sama diberkati, dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam permintaan doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu sudah kembali mengajarkan di dalam kehidupan kami untuk kembali kepada Engkau. Untuk kembali melihat figur Engkau yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Untuk mencontohi hal-hal yang baik yang sudah terlebih dahulu Engkau contohkan di dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, kami tahu banyak sekali tantangan dan cobaan untuk menuju. Tapi kami tetap percaya. Engkau akan selalu menguatkan dan memampukan kehidupan kami.
Kuatkan kami di dalam kami mau memahami akan maksud Tuhan di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Lewat setiap peristiwa-peristiwa yang kami alami di dalam kehidupan keluarga, baik antar suami istri, antar anak, antar orang tua, bahkan lebih besar lagi dengan jemaat kami. Peliharalah kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk dapat menyuarakan kabar sukacita. Karena Engkau berkata, kami harus menyampaikan dengan kuat dan jangan pernah takut. Karena setiap ucapan yang kami ucapkan itu berasal daripada Tuhan. Ucapan adalah doa. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan, lindungi keluarga mereka yang setia mendampingi istri ataupun suami ataupun anak-anak mereka yang sedang sakit. Namun kami tetap percaya Roh Kudus Tuhan menguatkan kehidupan mereka, sehingga mereka akan selalu bersyukur sekalipun mereka berada di dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mampukan kami sebagai domba-domba-Mu untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam kehidupan kami. Supaya persekutuan kami tubuh Kristus itu akan tetap ada. Dan biarkanlah kehidupan kami akan tetap memancarkan kasih Tuhan, karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Apa yang baik. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini sedang berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi ataupun keluarga. Berkati terus sukacita mereka, biarkanlah mereka tetap merasakan bahwa ada jamahan Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, namun justru Tuhan akan selalu memberikan kekuatan serta hikmat di dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Tuhan sertai mereka, kuatkan mereka, dan biarkanlah mereka tetap percaya bahwa kasih sayang Tuhan akan tetap ada dan melingkupi kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat kami, secara khusus bagi Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Rudi Ririhena beserta dengan keluarga, para pendeta yang turut serta dalam pelayanan, para majelis jemaat PHMJ yang ada. Biarkanlah damai sejahtera Tuhan menjadi bahagian kehidupan kami di dalam kami memberi diri untuk melayani-Mu. Dan kami tetap percaya juga penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan tetap menjadi bahagian kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap program kerja yang sementara bahkan yang akan kami jalankan. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memperlengkapi masing-masing kami ketika kami akan menjalankan ataupun melakukan program kerja itu. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden sampai aparat-aparat yang berada di desa ataupun kelurahan yang ada. Berkati mereka semua Tuhan dalam tugas karya mereka setiap hari. Damai sejahtera-Mu menjadi bahagian kehidupan mereka juga. Bapa di sorga, kami percaya setiap doa yang kami sampaikan secara pribadi bahkan keluarga, Tuhan dengar. Dan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana Tuhan yang terindah di dalam hidup kami setiap hari. Inilah doa kami yang kami bawa beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus. Ialah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.